melu dhewe apa melu wong liya? Dhewe apa melu perusahaan? Melu perorangan sih Pak. Di Melu ini perusahaan. kok di Jati Usada saya sama di Indosehat Pak Oh, Rahmat. jadi wis ada Karanganyar kita, Nggih jaten niku. Penjaten. Tender apa ning kana? Niki baru antrian BPJS sama mau mengembangkan electronic medical record. Oh, kode ya berarti karo yang meh kayak skripsi ki ya. Ya Pak, ini cuilannya Pak. Wes oke, ayo. Nggih, siap Pak. Bentar. Sudah tampil nggih? Sudah, monggo. Oke, bentar. Oke, hmm. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. melakukan presentasi tentang proyek yang sudah saya kerjakan eh, sebagai bentuk mini implementasi ya sebenarnya. Belum sampai ke implementasi di rumah sakit. Eh, Sistem ini bertujuan untuk melakukan manajemen antrian yang mana sekarang modelingnya atau uh, trennya adalah booking dari rumah ataupun pemesanan antrian secara online seperti itu. Nah, di sistem ini akan fokus membahas tentang antrian tersebut, tetapi di sini di bagian integrasinya ke BPJS karena hampir sekitar 70% penjaminan pasien di rumah sakit adalah menggunakan metode BPJS kesehatan seperti itu. Baik, mungkin di sini kita sudah lihat bahwasanya sudah tampil tampilan halaman loginnya. Coba kita login menggunakan akses yang sudah dibuat. Oke. Ketika login itu sudah sukses atau sudah terverifikasi, maka redirectnya ke halaman dashboard atau main. Cuman dalam aksesnya tersebut itu dibagi menjadi beberapa hak akses. Yang sedang kita lihat sekarang ini adalah hak akses super admin, yaitu seorang user yang mempunyai wewenang untuk melakukan segala kontrol di dalam sistem ini. Jadi di dalam sistem ini ada yang namanya super admin dan admin. Kalau super admin itu controller semuanya, kalau admin hanya setting beberapa bagian yang memang bisa diubah oleh admin tersebut, misalkan contoh seperti user, dokter, dan jadwal ataupun yang lainnya seperti itu. Baik, mungkin runtutannya pertama setelah sistem ini berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita terlebih dahulu melakukan tambah data. Tambah data menggunakan user management. Oke, di sini adalah halaman untuk data-data user yang terdaftar di sistem antrian ini. Kemudian kita coba tambah, kita tentukan terlebih dahulu aksesnya dia sebagai apa, super user kah atau administrator kah gitu. Kita coba menggunakan super user, misalkan di sini kita masukkan namanya, kemudian emailnya, kemudian passwordnya di sini saya menggunakan sistemnya bisa menggunakan suggest-nya ataupun bisa kita membuat sendiri seperti itu. Kita gunakan untuk yang sederhana default saja 1 sampai 8. Kemudian karena di sini adalah super user, maka dia tidak mengakses sebagai dokter ataupun unit seperti itu. Nah di sini kita bisa nambahkan gambar, contohnya seperti ini. Kita ada captanya sebagai keamanan untuk user itu tidak sembarangan
bisa menambahkan user baru ataupun mengubah data usernya. Oke, sekarang sudah tertampil usernya. Coba kita logout, kita login menggunakan email yang sudah kita buat tadi. Gitu. Nah, di sini kita lihat namanya sudah berubah, bukan developer lagi, tapi sudah menjadi user yang kita buat tadi, seperti itu. Kemudian setelah usernya sudah terbuat, maka langkah selanjutnya yaitu membuat unit. Unit di sini ini bisa jadi unit pelayanan ataupun unit pendukung. Kalau unit pelayanan berarti itu poliklinik, kalau unit pendukung itu berarti bisa kasir, farmasi, ataupun laboratorium seperti itu. Nah, kita coba tambah untuk jenis unitnya. Di sini ada sementara baru 4, yaitu rawat jalan, pendaftaran atau TPP, farmasi sama kasir. Kita coba membuat untuk rawat jalan. Berarti rawat jalan itu berarti poliklinik. Poliklinik. Udah. Nama alias unit ini nanti di dalam sistem yang nyata itu digunakan untuk tampilan di monitornya. Kode unit ini karena sistem kita ini sudah terintegrasi dengan BPJS, maka kode unit ini harus disesuaikan dengan kode poliklinik ataupun unit yang ditetapkan oleh BPJS itu sendiri. Kode antrian unit ini hanya kode untuk ini saja, untuk penomoran, misalkan A1, B1, C1 seperti itu saja. Ini untuk gambarnya, misalkan unit itu ada gambarnya, bisa dikasih icon, tapi untuk demo ini kali ini belum, karena untuk ini nanti biasanya ditampilkan di kiosk seperti itu. Untuk kode unit HMS ini kodenya untuk integrasi ke sistem HMS secara bridging lokal gitu. Tapi untuk sistem ini belum menerapkan sistem bridging lokal dengan HMS. Kemudian bisa kita submit. Oke. Sekarang sudah polikliniknya sudah tambah, dan itu pun kalau misalnya kita edit juga bisa edit seperti itu. Misalkan kita coba nonaktifkan, statusnya pun juga nonaktif seperti itu. Oke, baik. Setelah unit selesai kita buat, maka selanjutnya adalah kita membuat data dokter. Data dokter di sini sudah muncul list dokter yang terdaftar di rumah sakit tersebut. Coba kita tambah, kita masukkan nama dokter. Nama dokter di sini kita akan relasikan ke poliklinik bedah. Namanya Dr. Suwardi. Spesialis dokternya di sini hanya untuk detailing saja, dia itu dokter apa sih seperti itu. Dokter spesialis. Nah, gitu. Untuk SIP dokter, kalau memang tidak ada, tidak usah diisi, tetapi sebenarnya setiap dokter yang praktek itu mempunyai surat izin praktek dokternya ataupun surat izin praktek dokter mandiri seperti itu. Untuk telepon itu bisa dikasih, bisa tidak, karena ini juga menyangkut privasi dokter juga. Kode HMS dokternya kita bisa includekan kode dokternya nanti ke HMS kita. Jadi kode dokter ini harus kita lihat juga di HMS itu berapa, misalkan 30.026 itu nanti bisa kita tambahkan gambar dokternya. Terus poliklinik kita atau unitnya kita pilih ke bedah, karena tadi untuk yang dokter anak sudah ada seperti itu. Baik, setelah dokter sudah ditambahkan, maka selanjutnya kita buat jadwal praktek dokternya. Ini adalah halaman untuk list data praktek dokternya. Jadi untuk sistem ini datanya ditampilkan semuanya, tidak berdasarkan
urutan dokternya siapa seperti itu. Jadi ditampilkan secara gelondongan di selection berdasarkan harinya saja. Oke, baik, kita tambahkan. Coba kita pilih unitnya apa. Misalkan bedah. Untuk hari prakteknya misalkan Senin. Untuk indeks awal ini hanya untuk pembahasan saja. Sebenarnya bisa jadi indeks awal itu tujuannya untuk mengklasifikasikan dokter itu jadwalnya sehari itu 2 kali atau 1 kali seperti itu. Tapi rata-rata dokter itu hanya melakukan prakteknya itu 1 kali dalam sehari. Jarang sekali ada dokter yang prakteknya 2 kali, misalkan jam 8 pagi sampai jam 12 siang, nanti sore jam 5 sampai jam 19 seperti itu. Kemudian apakah dia melayani BPJS? Kalau memang dokter ini settingnya melakukan praktik ke BPJS, maka harus diset ya. Kemudian jam prakteknya kita sesuaikan dengan jam praktek aslinya itu sekitar jam 6. Untuk jam akhirnya di setengah 7. Itu untuk jadwal semua pendaftaran itu kita set biar pendaftaran itu tidak mengalir terus seperti itu. Jadi harus ada batasan waktu ketika mau daftar seperti itu. Kita set menjadi 6.20, ruangannya misalkan 1 ataupun 2 ya, karena ruang 1 tadi sudah digunakan sama poliklinik anak. Estimasi pelayanan ini kita hitung berdasarkan ininya Pak, apa namanya, waktu yang digunakan dokter untuk memeriksa satu pasien itu berapa sih? Nah, misalkan kita buat 3 menit berarti ya, kita rekomendasikan. Di sini akan dihitung secara otomatis rekomendasi limit atau batas pendaftaran pasien pendaftaran yang secara onsite-nya berapa, offline BPJS berapa, offline BPJS ketenagakerjaan berapa, offline pelayanan asuransi ini bisa jadi dia jasa marga atau KPT atau bagaimana yang bekerja sama dengan rumah sakit. Kemudian batasan layanan pendaftaran online itu yang umum, kemudian batasan layanan pendaftaran BPJS online itu yang via mobil JKN seperti itu. Oke, kita sesuaikan. Ini karena ini ya Mas ya, waktunya hanya 30 menit maka jadinya layanannya sedikit gitu ya. Iya Pak, layanan sedikit. Misalkan kita coba nggak Pak. Coba ini yang agak mungkin Gimana? sampai jam 8 atau berapa itu bisa dilihat. Oke, bisa Pak. Coba kita set sampai jam 8 Oke. Oke, untuk pembatasan harus diisi berarti sekitar setengah jam sebelum waktu selesai, biasanya seperti itu. Coba kita rekomendasikan lagi, maka juga hasilnya juga akan berubah seperti itu Pak. Tapi ini kenyataannya berbeda Pak, maksudnya berbeda itu begini. BPJS itu sudah mentargetkan layanannya itu berapa sih satu dokter itu dalam sehari gitu. Rata-rata kalau dokter yang estimasinya itu 1 jam itu untuk BPJS mengambil kuota sekitar 15 pasien seperti itu. Itu maksimumnya, gitu. Itu maksimumnya. Nah, dalam sistem ini nanti harus diterjemahkan lagi sama bagian kepala polikliniknya untuk penentuan kuota-kuotanya seperti itu. Oh, itu sudah ada aturannya ya? Sudah ada Pak. Jadi kita tidak bisa bermain sembarangan. Jadi kalaupun misalkan BPJS itu standarnya satu dokter, misalkan saya praktek sehari cuma 20 tapi dilebihkan 2, nah itu rumah sakit bakalan kena penalti seperti itu. Karena sudah ada kira-kira layaknya itu berapa gitu ya? Iya Pak, itu biasanya juga terkait dengan nanti ditutup buku bulanan untuk claim-nya itu juga Pak, biasanya berpengaruh ke situ juga nanti. Oke Mas. Oke, coba. Kok ini anak BPJS tenaga kerjaan ini maksudnya ya? Gini Pak, BPJS itu kan ada 2 Pak, ada yang BPJS murni kesehatan itu
yang akan kita bahas di pembahasan skripsi ini, kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan itu misalnya yang dari pabrik-pabrik seperti itu, Pak. Oke, Jadi bukannya ya BPJS kesehatan. bukan Pak, bukan beda Pak. Kalau untuk BPJS Kesehatan itu untuk masyarakat umum. Jadi itu hak apa ya, hak apa ya? Bisa dikatakan itu hak masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut gitu loh. Entah itu dia kaya ataupun miskin tuh bisa mendapatkan BPJS Kesehatan. Tapi kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan itu biasanya diberikan kepada karyawan-karyawan di sebuah perusahaan, Pak. Gitu. Misalkan di sebuah pabrik. Pabrik itu berarti penjaminan kesehatannya kalau zaman dulu itu bisa jadi jam sostek atau apa. Kalau sekarang untuk karyawan sebuah perusahaan ataupun instansi itu biasanya menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu modelnya, Pak. Jadi apa namanya? Ini juga kadang juga menjadi sebuah kekeliruan di masyarakat. BPJS itu sama aja, padahal itu beda. Kalau BPJS kesehatan ya untuk kesehatan saja, tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan itu lebih dominannya untuk penjaminan hari tua, Pak. Modelnya seperti itu. Dan model klaimnya itu pun nanti juga berbeda gitu. Kalaupun salah ngeklaimkan ke BPJS padahal di BPJS Ketenagakerjaan juga nggak akan diterima gitu. Seperti itu modelnya, Pak. Oh ya, sebentar, gini lah. Yang ini kan BPJS Ketenagakerjaan itu juga bisa klaim kesehatan. Bisa Pak, tapi harus ke BPJS Ketenagakerjaan. Kan badannya ada dua, badan 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 hukumnya atau perusahaannya pun istilah kata itu perusahaannya juga udah berbeda itu loh Pak. Oke, maksudnya saya hanya memperjelas saja karena saya kan juga ini ya Nggih. dapat BPJS Kesehatan, juga dapat BPJS Ketenagakerjaan. Nggih, Pak, ya, Pak. Jadi Memang satu orang itu kan dapat punya punya dua kayak gitu loh. nggih. Makanya kan di sini mungkin perlu dijelaskan tadi karena BPJS Kesehatan saya itu ya dibayari kampus walaupun memang ada iuran ya. Maksudnya kan ada proporsi antara yang kerja Iya, sama yang pemberi kerja itu ada proporsinya. iya bentar, Pak. Termasuk BPJS Ketenagakerjaan itu juga ada dua malah jenisnya ya. Hari tua sama apa gitu saya juga gak lupa. Nggih, nggih. Nah, tapi BPJS Ketenagakerjaan itu juga bisa ngeklaim ke sini ya. Kalau di sistemnya ini nanti dipilah lagi, Pak. Karena untuk saat ini eh, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang sudah terintegrasi baik dengan rumah sakit baru BPJS Kesehatan. Kalau untuk ketenagakerjaan itu sedikit ribet Pak untuk model V-claim-nya karena harus melakukan validasi datanya ke pabrik ataupun ke perusahaan nanti baru model ACC seperti itu. Beda dengan BPJS Kesehatan yang lebih mudah seperti itu. Tapi kalau untuk dalam sistem saya ini untuk BPJS Ketenagakerjaan sampai sekarang belum ada MOU yang jelas di rumah sakit juga Pak. Seperti itu. Jadinya untuk rumah sakit baru fokusnya itu hanya ke BPJS Kesehatan. Oke, aku ya mau agak ragu-ragu aja di sini nanti tolong difikkan ya. Maksudnya gini, selama ini kan tahu saya BPJS Ketenagakerjaan itu kan klaimnya adalah biaya hari tua atau setelah putus hubungan itu loh, nggak ada klaim kesehatan. Kalau klaim kesehatan kan berarti BPJS Kesehatan. Karena di sini ada, nanti tolong difikkan itu ya. Mungkin tanya pihak Indosehatnya atau seperti apa kayak gitu. Iya Pak, mungkin bisa sedikit menginformasikan untuk BPJS Ketenagakerjaan ini kalau misalkan dia digunakan untuk layanan kesehatan itu biasanya nggih Pak, biasanya itu harus bukti sakitnya itu harus model kecelakaan kerja Pak. Oh kayak gitu. Nggih, jadi tidak bisa hanya misalkan flu atau apa ke rumah sakit terus pakai ketenagakerjaan, setahu saya itu tidak bisa itu. Kalau tenaga kerjaan hanya mengakomodir kesehatan dalam bentuk kecelakaan kerja saja. Oke Mas, maksud saya itu perlu diperjelas ya karena mungkin kan banyak orang yang belum paham kayak gitu. Nggih, bener Pak. Nggih, bener Pak. Oke, setelah
limitasi sudah kita tentukan, maka kita bisa simpan. Oke, baik. Sekarang Dokter Suwardi sudah lakukan praktek, sudah ada jadwal prakteknya untuk hari Senin. Nah, untuk setiap dokter, setiap jadwal ini nanti bisa diedit, Pak. Ruangannya bisa ganti-ganti setiap hari atau bagaimana seperti itu. Jadi kadang di rumah sakit yang tipe D, terutama di Jati Husada sama Indosehat, itu kan rumah sakit tipe D, tipe yang paling bawah itu hanya mampu menampung 10 poliklinik. Itu pun kadang ruangannya cuma 8 ataupun 7. Jadi harus gonta-ganti ruangan seperti itu. Oke, mungkin coba saya duplikasi lewat database saja nih Pak, karena nanti kalau lewat tampilan agak sedikit lama itu. Oke. Oke, baik. Setelah jadwal dokternya sudah tampil, dari Senin, Selasa sudah sampai semuanya. Kemudian kita cek terlebih dahulu untuk metode pembayaran yang ditetapkan oleh rumah sakit itu apa saja gitu. Ini misalkan di rumah sakit itu ada asuransi atau kerjasama dengan PT Lombok Gandaria, perusahaan kecap itu, kemudian kesehatan, RI, jasara harja, paket ini biasanya untuk yang bawa karyawan, misalkan ada tetangga yang mau nitip, nah itu bisa nitip ke pegawainya, nanti bisa didaftarkan secara paket. Rumah sakit ini biasanya untuk karyawan rumah sakit itu sendiri. Untuk asuransi kesehatan itu include ya Pak, itu nanti ini untuk grouping Raja Saraharja, Lombok Gandaria ataupun yang lain-lain seperti itu. Terus untuk BPJS tenaga kerjaan sendiri, kesehatan dan umum ataupun reguler seperti itu. Nah, coba kita tambahkan misalkan payment code-nya, misalkan payment code-nya pay 10 namanya misalkan. Kita tentukan ini bisa kita tentukan terlebih dahulu payment type-nya itu reguler ataupun asuransi. Kalau misalkan dia untuk asuransi, maka kita set ke use insurance, lalu kita submit. Oke, sekarang untuk data yang baru sudah kita ada itu. Karena nanti modelnya adalah page, karena page-nya untuk ini sudah ada, maka bisa kita gunakan. Nah, kalau untuk menonaktifkan tinggal diklik diaktif saja. Pembayaran ini sudah tidak aktif, maksudnya tidak akan ditampilkan di sistem ketika user itu akan melakukan akses layanan kesehatan. Oke. Setelah payment sudah selesai, dokter sudah selesai, jadwal selesai, unit pun juga selesai, kita bisa lakukan proses pendaftaran. Oke. Proses pendaftaran ini terlebih dahulu kita masukkan untuk mencari terlebih dahulu. Sebentar, saya hapus ini. Kita cari terlebih dahulu nama ataupun identitas pasien dengan cara masukkan NIK, nomor kartu ataupun nomor RM seperti itu. Biasanya setiap pasien sudah diberikan KIB atau kartu untuk kayak semacam kartu untuk jadi member di rumah sakit gitu. Kita masukkan, contoh kita masukkan 080451 nomor RM-nya, kita cari. Nah, prosesnya sedikit agak lama Pak, karena sistem ini sudah data pasiennya itu
ngambilnya langsung di HMS. Jadi tidak sistem ini menampung data pasien itu tidak. Jadi hanya membaca data pasiennya gitu. Nah, kemudian baru kita Ini data dari BPJS. ini data pasien rumah sakit, Pak. Ya, rumah sakitnya Indosehat. Iya, tapi ini cloningnya sama Jatim Sadebar juga, Pak. Maksudnya ini kan datanya data orang Jogja gitu. Ye, tapi maksudnya ini udah pernah periksa ke sini seperti Di itu. sana gitu ya. Oke. Ya, iya, Pak. Misalkan Terus kita ganti, misalkan ini 2, juga ada, Pak. Gitu. Jadi sebenarnya ini datanya saya nyedot semua, cuman dalam pembahasan skripsi saya tidak singgung gitu karena ini privasi rumah sakit juga. Gitu. oke siap. Oke, untuk actionnya di sini kita tentukan terlebih dahulu apa namanya, dia itu rawat bisa pakai umum atau pakai BPJS, asuransi atau apa gitu. Kalau misalkan dia umum, tampilannya hanya sederhana saja seperti ini. Kalau dia BPJS kesehatan, dia harus menginputkan nomor kartu juga, nomor kartunya berapa, pokoknya identitas semuanya dari sampai dengan nomor rujukan itu nanti harus dimasukkan seperti itu. Karena kita kasusnya menggunakan BPJS, coba kita sebentar untuk ya, karena kita menggunakan BPJS, coba kita daftar menggunakan BPJS. Kita nomor kartunya kita asal asalnya nggak apa-apa, karena sistem ini belum terintegrasi secara Vclaim, karena jadi datanya itu nanti bisa diubah lagi. Oke. Digit nomor. Jenis kunjungannya itu biasanya kalau BPJS ada 2. Pertama itu rujukan sama kontrol. Kalau rujukan berarti itu dari vaskes pertama, bisa jadi dari puskesmas ataupun dari bidan ataupun klinik seperti itu. Karena rumah sakit tipe D itu biasanya sudah tingkatnya itu levelnya sudah ini Pak, apa namanya, sudah vaskes kedua. Untuk referensi ataupun nomor rujukan kita atas saja nggak masalah. Jenis permintaan itu ke Polri, Pak. Standarnya ke Polri. Kalau sudah masuk ke pendaftaran itu maksudnya ke Polri. Jenis kunjungannya itu mau periksa atau mau kontrol. Misalnya mau periksa. Terus misalkan kita mau, jadi sistem ini bisa melakukan reservasi untuk 7 hari ke depan atau seminggu ke depan. Bahkan ada satu rumah sakit itu yang melakukan settingannya sampai 1 bulan ke depan bisa. Jadi misalkan sekarang tanggal 5, jadi tanggal 5 bulan September itu sudah bisa daftar seperti itu. Tapi itu nanti biasanya resikonya di bagian misalkan secara tidak sengaja dokternya cuti ataupun sedang ada halangan, maka itu akan menjadi PR rumah sakit untuk melakukan apa namanya, konfirmasi pembatalan atau pengalihan jadwal. Kemudian unitnya kita pilih, misalkan anak, dokternya sudah keluar, untuk bedah sudah secara otomatis keluar juga. Coba kita pilih dengan anak. Kita jadwalnya karena satu dokternya apa namanya, dokternya Dokter Sunu ini jadwalnya cuma satu, jadwalnya 1 hari hanya satu, maka setnya awal. Kemudian jenis lainnya itu reguler, Pak. Ada rumah sakit yang standarnya bisa sampai pavilion sama reguler. Tapi kalau untuk tipe D rata-rata itu hanya reguler saja. Kalau sudah Yang input ini berarti pasiennya ya ini ya? Bukan Pak, petugas Pak. Petugas. Iya, petugas Ya? Pak. Kalau untuk pasien nanti lewatnya kios. Oh iya, oke. Oke. Berarti ini juga tidak melayani yang langsung ke IGD kayak kasus-kasus tertentu itu ya? Kalau IGD itu biasanya standar di rumah sakit yang saya pegang itu nanti tetap harus ini Pak, apa namanya, Mas, daftar dulu. Nanti seperti ini. Pasien masuk ke IGD.
nanti pihak keluarganya suruh mendaftar ke ke bagian pendaftaran. Nanti masuknya nanti berarti unitnya nanti poli umum, Pak. Poli umum itu nanti yang megang UGD seperti itu. Nah, Oh, tapi tetap sama ngisi ini ya, namanya sama Pak, itunya. sama. Karena untuk data medical record-nya tadi, rekam medisnya harus ada gitu. Itu nanti setelah daftar sini secara otomatis misalnya di UGD biasanya sih enggak dihitung secara nomor urutan sih Pak. Kalau kalau untuk penanganan urgensi ya nomor antrian tuh hanya untuk apa ya, pemanis saja intinya. Yang penting kan layak, kalau untuk UGD kan yang penting pasien itu terlayani gitu. Toh itu pun nanti kalau misalkan harus melakukan rawat inap ataupun harus masuk ke meja operasi, itu ketentuan dari UGD lagi, itu sudah maksudnya itu udah dalam keputusan unit itu. Oke, Oke, Mas. baik, setelah selesai kita coba submit. Oke, otomatis kita dapat tiketnya Pak. Oke, dapat tiketnya April lagi. Oke, 3 kali karena di aturan sistem kami ini satu nomor untuk 3 layanan sekaligus seperti itu. Oke, untuk apa namanya, buktinya seperti ini Pak. Oh ya, oke oke. Itu kayak kalau kita pasien daftar pertama kali ke bagian pendaftaran rumah sakit itu ya? Ya kayak model loket Pak, tapi Hmm. kalau ini kita model untuk ini Pak, pendaftaran langsung ke polinya itu. Jadi ini kan ada 3 Pak. Pertama itu nanti digunakan di poliklinik, kedua nanti ke farmasi, ketiga nanti ke kasir. Jadi nomor antrian A1 ini dibawa sampai dia selesai proses apa namanya, proses selesai mengasih selain kesehatan sampai bayar, sampai dia ngambil obat seperti itu. Oke, Mas. Oke, baik, setelah oke, ke karena apa namanya sudah masuk, kita cek apakah dia udah ada. Tadi dia daftarnya untuk tanggal 9 kalau nggak salah, semua poli cari. Nah, sudah ada Safaluna Tayatiyama. Nomor RM-nya tadi 080451. A1 untuk nomor antriannya gitu. Kemudian untuk layanan selanjutnya itu check-in. Di bagian administrator juga bisa membantu layanan check-in. Untuk layanan check-in ini biasanya kalau untuk ini Pak, misalkan kioskannya lagi error atau apa, itu bisa dibantu lewat sini gitu. Ya, ininya ternyata belum masuk gitu. Oke, satu. Oke, setelah selesai rekap antrian ini juga seperti yang saya jelaskan di bagian apa namanya, di bagian naskah skripsi, itu bisa dicetak menjadi laporan gitu. Oke. Ataupun rekapan list data. Nah, gunanya rekapan antrian ini untuk persiapan berkas RM Pak. Karena di rumah sakit kami itu RM apa namanya, library RM, ruangan map rekam mediknya itu di lantai 2, maka setiap pas petugas yang akan melakukan pembukaan pelayanan kesehatan di poliklinik masing-masing itu harus mengambil berkas rekam medik terlebih dahulu. Jadi modelnya ini untuk rekapan detail rekam mediknya itu, antriannya, oh siapa sih yang mau diambil, urusan nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, itu untuk memudahkan checklist datanya gitu. Kemudian setelah itu kita rencana operasi kita masukkan, sama seperti mencari data pasien rawat jalan.
BPJS Kesehatan. Oke, secara otomatis di sini sudah ada datanya karena sudah melakukan pendaftaran di depan di bagian TPP dulu. Biasanya kan operasi itu menerima data setelah ada utusan untuk melakukan rencana bedah dari dokter bedah itu sendiri, seperti itu. Kemudian kita tentukan di sini ada 3 tab. Ada pertama itu general, alergi sama tenaga medisnya. Misalkan kondisi operasinya itu normal apa darurat seperti itu. Kalau normal itu ya biasa Pak, seperti patah tulang atau apa. Tapi kalau untuk darurat kan biasanya seperti sesar ataupun urgensi yang lain memang harus didahulukan. Kemudian baru nomor telepon ininya Pak, keluarganya yang bisa dihubungi nantinya seperti siapa. Kemudian kita pilih unit asal unitnya itu dari mana sih gitu, dari poli bedah ataupun poli apa gitu. Kemudian tanggal operasinya misalkan tanggal 9, kemudian jam mulanya berapa, misalkan jam 8 malam. Terus diagnosis penyakitnya misalkan ulang, jenis tindakannya misalkan saya nggak terlalu apa sih Pak ini, misalkan apa gitu, misalkan amputasi apa terus jenis tindakannya apa, misalkan mayor, bedah mayor. Kemudian ada alergi enggak si pasien akan obat-obatan atau makanan ataupun yang lainnya, misalkan nggak ada yang tidak usah diisi, baru nanti kita isikan dokternya siapa, dokter pelaksana bedahnya misalkan dokter tindakannya misalkan dokter Suwardi, terus kemudian dokter anestesi atau dokter biusnya itu siapa, karena di sini belum ada kita samakan saja. Terus ada nggak dokter pembantunya, misalkan asisten dokternya, atau misalkan kalau misalkan sesar itu kan ada dokter spesialis anaknya juga gitu langsungan. Tapi kalau ini kan belum ada gitu karena patah tulang. Kemudian baru kita submit. Oke, sukses, rencana sudah disimpan. Kita lihat di agenda operasi. Nah, di sini terjadwal. Yang warnanya seperti ini biasanya itu perlu tindakan darurat. Jadi walaupun itu sudah ada 10 list dan kemudian nambah 1 data lagi dan kondisinya darurat, maka yang darurat ini bakalan menjadi list pertama seperti itu. Oke. Kemudian kalau di layanan yang saya buat ini dan saya tidak jelaskan di di skripsi itu bisa cetak detailnya. Detail ini untuk informasi dasarnya karena ini saya belum mengedit lagi. Itu misalkan kayak yang diisikan tadi Pak, yang diisikan tadi tindakannya apa, jenisnya apa, alergi apa, makanan apa, seperti itu. Kemudian operasi sudah, rawat jalan sudah, kemudian kita masuk ke ini Pak, ke bioskop Pak. Karena untuk pembahasan di bagian petugas sampai dengan operasi saja. Untuk kioska tampilannya seperti ini Pak, sama kita permudah. Di dalam pembahasan saya cuma ada rawat jalan sama check-in saja seperti itu. Kalau untuk pendaftaran rawat jalan, di sini ada pasien baru sama pasien lama. Cuman untuk sistem yang diterapkan saat ini hanya baru melakukan pelayanan untuk pasien lama, karena pasien baru harus melakukan screening terlebih dahulu. Seperti itu. Kita masukkan nomor RM-nya, misalkan 42, penjaminannya misalkan umum gitu ya. Kita cari namanya ini Tuan Suyatno. Karena ini modenya tuh full screen Pak, jadi kepotong. Kemudian misalkan hari Selasa
jadwalnya awal reguler, dokternya misalkan dokter bedah gitu kan, daftar antrian. Oke, maka sistem akan ngeprint tiketnya gitu Pak. Tiketnya juga sudah keluar. Itu nomor Oh, antrian. ini langsung tak terhubung ke printer ya? Nggih, Pak. Oke. Oke. Tapi Maka ini yang melakukan tetap adminnya sana ya, yang bagian ini ya? ini udah pasien, Pak. Oh, ini udah pasien? Udah pasien sendiri, Pak. Kayak model Oh, ATM itu loh, Pak. oh tapi di sana ya? Nggih, di rumah sakit. Tapi ini Oke. maksudnya ini saya settingnya di nanti demonya tetap sampai skripsi bakalan offline, Pak. Karena saya tidak bisa mendemokan secara rumah sakit karena takut mengganggu data inti rumah sakit yang karena setiap apa namanya kegiatan ini ada lognya, Pak. Gitu. Oke, oke, oke. Oke. Kemudian baru check in, Pak. Check in ini coba sebentar. Oh, kita set ini masih dulu. Kita scan kodenya. Oke. Kemudian bisa di sini tampil ya Pak. Coba kita ulangi sekali lagi ya. Bentar. Ini nanti juga aplikasi yang dipasang di rumah sakit ya Mas ya? Iya Pak, ini layanan kayak self service Pak. Misalkan di McD Oh itu kan iya, oke, oke, oke. ada pesan mandu secara langsung nggak lewat dari tugasnya. Nah ini layanan Kioska ini juga membantu pasien untuk melakukan pendaftaran tanpa harus ngantri di loket pendaftaran. Biasanya kan kalau ngantri di loket itu kan lama Pak gitu. Tuh. Oke, kita coba nggih Pak scan nggih Pak. Ini saya pakai scanan beneran ini Pak. Scan Oke. HP ya berarti? Gimana Pak? Scan di handphone atau scan seperti apa? Sebentar, saya oke, sebentar Pak. Pakai beneran Pak. Pakai beneran ya. Oke, 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 oke. Oke, pakai beneran. Jadi eh, saya scan, masuk kodenya. Poliklinik bedah tadi nama Dokter Suwardi, namanya pasiennya Suyatno. Suyatno, nomor nomor antriannya B1. Ya, baru kita bisa cetak tiketnya seperti itu. Oke, sudah keluar tiketnya. Terus self service pendaftaran pasien check-in sudah Pak. Sekarang kita coba untuk melakukan bridging ya, bahasanya itu bridging atau interaksi sistem menggunakan teknologi REST API. Di sini saya menggunakan metodenya standar saja, tapi untuk keamanan saya menggunakan authentication versi 2 sebagai key protection-nya. Kalau untuk registrasi ini nanti yang melakukan rumah sakit Pak, jadi nanti pihak BPJS hanya akan diberikan akses seperti username sama passwordnya saja. Kemudian coba saya cek dulu di bagian usernya. Untuk user ini masih belum ada Pak. Kemudian kita coba tambah. Memang prosesnya sedikit agak lama Pak. New user success created, kita cek sudah masuk, ID-nya 4, kemudian kita login. Oke. Tandanya login sukses, selain dari sini nanti dia juga akan mendapatkan token Pak. Tokennya ini, kalau token itu fungsinya seperti session login Pak.
Nanti jadi setiap mau mengakses data apapun nanti harus pakai token. Seperti itu. Oke, coba kita login. Oke, sudah dapat token sepanjang niki. Di sini pun juga sudah terisi. Seperti itu. Oke. Kemudian sekarang kita uh, operasi terlebih dahulu, Pak, yang lebih simpel. Kemudian ini kita mau melakukan rekap data antara tanggal 10 bulan 6 sampai dengan tanggal 30 bulan 8. Kita send. Oke. Oke, datanya sudah keluar, Pak. List bookingnya cuma satu karena baru pasien yang akan melakukan rencana operasi baru satu pasien saja, seperti itu. Kemudian ini untuk ngambil data jadwal. Jadi jadwal seluruh jadwal rencana di rumah sakit ngambilnya modelnya dari ini, Pak. Tapi kalau misalkan saya sendiri mau misalkan pihak BPJS mau melakukan pencarian data terhadap suatu pasien. Misalkan nomor pesertanya ini, kita cari. Nah, sudah keluar. Karena tadi waktu kita daftar nomor kita menggunakan pesertanya seperti ini, maka datanya keluar. Kalaupun ini misalkan datanya tidak ada pun juga dia juga akan respon. Peserta tidak ditemukan seperti itu. Oke, itu untuk antrian operasi. Kalau untuk antrian rawat jalan ada dua juga. Yang pertama tuh untuk ngambil rekapan pelayanan terhadap poliklinik yang sudah dilakukan. Misalkan untuk ini misalkan pakai tanggal ini dulu. Para poliklinik Anda tidak memiliki antrian karena memang tanggal 28 tidak ada. Kita coba ke tanggal 9. Berdasarkan tadi data pasien yang mau melakukan periksa. Oke, tidak ditemukan. Sebentar. Poliklinik tanggal 9. Nah, untuk poli eksklusif ini itu, Pak, untuk reguler sama pavilion. Kalau reguler itu 0, pavilion itu 1. Udah, enggak keluar. Apa ini belum keluar datanya, mungkin harus saya setting dulu nanti kalau untuk yang ini. Kemarin soalnya sebenarnya udah jalan. Terus untuk get antreannya, datanya sudah standar saya gunakan seperti ini. Oke, di sini ada batasan untuk melakukan pendaftaran itu H+1 sampai dengan H+7. Oke, baik. Kita coba ke tanggal 11. Tanggal 12 nih, 12 nomor induknya ini. Nah, sudah dapat nomor antrian, Pak. Gitu. Oke. Nomor antrian ke poliklinik anak. Kita cek. Ini belum saya setting lagi, Pak. Nanti coba saya setting untuk yang ini biar bisa jalan. Oke, mungkin itu sih, Pak, yang bisa saya jelaskan. Kalau yang antrian dengan BPJS itu berarti asumsinya ini hanya untuk rumah sakit saja ya, enggak untuk pasien ya? Enggak, Pak. Kalau untuk REST API-nya ini fungsinya itu
untuk BPJS itu bisa melakukan apa namanya Pak, Pak, bisa melakukan monitoring Pak, monitoring oh rumah sakit ini nih melayani BPJS enggak sih? Kan dia sudah melakukan perjanjian di atas kertas bahwasanya akan melakukan layanan kesehatan yang mana penjaminannya salah satunya menggunakan BPJS seperti itu. Ya ibarat kata tuh kayak untuk monitoring aja loh Pak. Kalau misalkan rumah sakit tidak memuaskan kan bisa saja rumah sakit itu di-cut dari BPJS. Kan biasanya kalau udah di-cut BPJS itu udah nangis-nangis rumah sakit itu. Karena pendapatan paling besar itu dari BPJS, Pak, gitu. Oke, berarti ini nanti sebenarnya ini akan muncul di sistemnya BPJS, Pak, di mobile di JKN mobile. diakses user juga bisa berarti ya? Iya, Pak, kalau diakses user itu harus menggunakan aplikasi mobile JKN punyanya apa User ya? namanya? Punyanya BPJS, Pak. Jadi gini, Pak. Mobil JKN itu hanya aplikasinya saja. Tapi kalau mengirim data ke rumah sakit tanpa ada RESTful API seperti ini, juga nggak akan bisa masuk ke rumah sakit, Pak. Gitu. Jadinya ini untuk penjembatan BPJS itu nginput data ke rumah sakit. Jadi kita tuh tidak bisa membaca BPJS sama sekali. Oke, baginya user ini yang bisa dilakukan apa berarti? Hanya daftar tadi ya, Ya, daftar hanya daftar antrean poli, Pak. tadi ya? Hanya antrean Oh, poli saja, Pak. antrian poli. Kemudian Sama daftarnya sama ngelihat jadwal operasi. Maksudnya jadwal operasi itu gini Pak, di mobil JKN yang versi terbaru itu juga menampilkan jadwal rencana operasi di rumah sakit itu masih berapa sih gitu kan. Itu biasanya untuk membantu pasien yang akan melakukan misalkan pengen melakukan operasi, misalkan operasi penggeseran sendi ataupun rekonstruksi tulang ataupun apa itu kan misalkan lewat dari mobil JKN itu bisa lihat dulu oh ternyata di rumah sakit sana udah penuh berarti bisa pindah ke rumah sakit yang lain. Modelnya hanya seperti itu saja Pak, tadi tidak sampai pasien ataupun orang awam itu bisa mengkonsumsi data ini gitu. Oke, maksud saya gini, di dalam pembahasanmu itu mungkin di akhir perlu ini ya, biar user itu Biar lebih jelas atau enggak? ngecek datanya itu di bagian ini loh, antrian itu, sehingga data-data yang Oke, siap. kamu jelaskan ini nanti akan muncul di bagian ini. User dalam artian pasien itu hanya bisa ini. Kalau mau ngecek terintegrasinya di BPJS itu melalui ini, nah itu perlu dijelaskan Mas, biar frame gambarannya itu kayak gini loh gitu, paham. Jadi punya siap, cara user kan mungkin nggak akan berpikir sampai tahapan seperti ini. Tapi yang kelihatan aja kan. Mungkin itu ya untuk tambahannya ya. Oke, apalagi untuk demo berarti cukup sampai sini ya. Berarti bridging ini nanti hanya bagian rumah sakit ya, yang data-data rumah sakit saja yang memahami atau bagian admin aja ya. Administrasi yang memahami. Cuman sebenarnya kemarin saya mau fokus ini saja Pak. Cuman karena menurut saya kemarin itu kok ini ada kode poli dan lain-lain itu ada dokternya juga. Kalau nggak dibuat tampilannya nanti kan nggak jadi ambigu juga gitu. Jadinya saya buat sekalian. Tapi saya potong-potong. Oke Mas, mungkin di bagian yang kamu kirimkan di naskah itu kan sudah full ya. Tolong ditambah yang ini tadi ya. Oke, siap Pak. Coba nanti saya benahi sekalian Pak biar gambarannya lebih jelas. Sebenarnya kemarin saya sendiri juga menyadari bahwasanya untuk bab 4 itu pembahasan saya masih tampilan jadi belum sampai membahas ini flow-nya nanti mau gimana gitu. Tadi belum sedikit nyinggung bab 3-nya gitu. Oke. Sehingga itu penting saya kira biar frame-nya mulai dari perancangan sampai tampilan itu dapat gitu loh orang yang baca. Iya, Pak. Gitu ya. Sama beberapa koreksi
teknis yang kamu kirimkan kemarin itu juga sudah saya koreksi. Oke, baik. Oke, saya mau tanya sekalian boleh Pak, tapi di Apa luar mas? topik Pak. Apa? Silakan. Kalau wisuda itu menjadi syarat ketentuan kelulusan nggak Pak? Wisuda. Oke, Eh, sebenarnya kalau setelah ujian itu nanti akan ada ujian, nilai, kemudian wisuda seremoni kayak gitu. Nah nanti kalau lulus sebenarnya mungkin lulus itu wisuda itu seremoni setahu saya ya. Tapi oke. mungkin ada kebijakan kampus yang memang harus mengikuti atau yang lainnya kayak gitu mas. Oh, oke, 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 oke. Oke, terima kasih Pak Paham ya informasinya. mas saya ya? Oke, Pak, paham Pak. Oke. Itu mas mungkin kalau enggak saya kira cukup ya. Bisa Oke, ditutup sama tadi untuk yang naskah bisa ditambah bagian tadi. Oh oke. ya sama ini mas silakan menulis artikel ya sesuai Oke, panduan. oke. Dan nanti setelah itu daftar untuk ujiannya. Oke, siap Pak. Oke, Pak. Oke. Oke mas, saya kira itu monggo bisa ditutup. Oke. Mungkin demikian tadi yang bisa saya sampaikan atas demo yang terhadap tampilan ataupun implementasi terhadap rancangan sistem yang saya bangun. Mungkin ada salahnya atau ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.